pada masa Orde Baru. Setelah pergantian presiden dari Soekarno ke Soeharto, kemudian lahirlah Orde Baru yang membawa harapan bagi bangsa. Ketidakstabilan di berbagai bidang kehidupan pada masa Orde Lama menuntut pemerintah Orde Baru untuk berhati-hati dalam memilih kebijakan untuk memulihkan kondisi tersebut. Kebijakan yang dilakukan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru antara lain: 1. Penataan stabilitas politik, pembubaran PKI, dan pembentukan Kabinet Pembangunan. 2. Penyederhanaan partai politik. 3. Pemilihan umum pada masa Orde Baru. 4. Dwi fungsi ABRI. Penataan stabilitas politik, pembubaran PKI, dan pembentukan Kabinet Pembangunan. Pembubaran PKI dan organisasi massanya dimulai sejak Legend Soeharto mendapat mandat surat perintah 11 Maret pada tanggal 12 Maret 1966. Keluar surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan PKI serta ormas-ormasnya. Tahun 1968 sampai 1973 terbentuk Kabinet Pembangunan 1 pada tanggal 6 Juni 1968 dan dilantik pada tanggal 10 Juni 1968. Salah satu fungsi pokok Kabinet Pembangunan adalah menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun. Penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan atau penggabungan fusi partai pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menetapkan stabilitas politik berbangsa dan bernegara. Menurut pemerintah Orde Baru, tidak stabilnya politik yang terjadi pada masa sebelumnya disebabkan oleh sistem kepartaian sehingga menimbulkan banyak ideologi dan kepentingan. Gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang disebutnya sebagai Eka Prasetya Pancakarsa atau P4. Ada 3 partai yang bergabung pada fusi partai tahun 1973 yaitu 1. Partai Persatuan Pembangunan, 2. Partai Demokrasi Indonesia, 3. Golongan Karya. Pemilihan umum pada masa Orde Baru. Pemilihan umum sejak 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik. Pelaksanaan pemilu sendiri pada masa Orde Baru berlangsung 6 kali, yakni 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada pemilu 1971, peserta partai politik masih cukup banyak, yakni 10 partai politik. Pada pemilu ini, golongan karya meraih suara terbanyak. Pemilu selanjutnya dimulai sejak tahun 1977 hingga 1997. Partai peserta pemilu diikuti oleh 3 partai politik, yakni PPP, Golongan Karya, dan PDI. Pada pelaksanaan pemilu itu pula golongan karya meraih suara terbanyak. Dwi fungsi ABRI. Konsep dwi fungsi ABRI berawal dari konsep jalan tengah yang dikemukakan oleh Jenderal A.H. Nasution. Dwi fungsi ABRI diterapkan untuk memberi kesempatan yang luas kepada perwira tentara untuk berpartisipasi dalam bidang non-militer. Kebijakan ini bertujuan agar stabilitas politik tetap berjalan dengan baik. Melalui dwi fungsi ABRI, para perwira militer memegang posisi penting pada masa pemerintahan Orde Baru, seperti menjadi wali kota, gubernur, duta besar, peradilan, dan lain-lain. Program dwi fungsi ABRI dihapus sejalan dengan agenda reformasi 98 yang menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Pada awal kelahiran Orde Baru memang memfokuskan programnya terhadap pembangunan ekonomi. Presiden Soeharto menyerahkan tugas ini kepada sebuah tim ekonomi yang dipimpin oleh Profesor Dr. Widjojo Niti Sastro. Dalam programnya, pemerintah Orde Baru menetapkan 2 kebijakan ekonomi, yakni jangka panjang dan jangka pendek. Program jangka pendek. Presiden Soeharto pada awal pemerintahannya dihadapkan pada masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi. Berbagai permasalahan terjadi seperti inflasi yang mencapai 650% berakibat menjelaknya harga-harga kebutuhan. Selain itu, alat-alat produksi mengalami kerusakan terutama di sektor pertanian.
Permasalahan tersebut berakibat pada kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia. Rehabilitas dan stabilitas ekonomi menjadi kebijakan awal pemerintah Orde Baru dalam memulihkan kondisi tersebut. Rehabilitas maksudnya perbaikan fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat-alat produksi. Dan stabilitas dimaksudkan pengendalian inflasi supaya harga tidak menjulang terus-menerus. Program stabilitas dan rehabilitas ekonomi yang dilakukan pemerintahan Orde Baru membubuhkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120 pada tahun 1969. Kerusakan sarana prasarana mulai diperbaiki dan diremajakan. Pemerintah Orde Baru siap melaksanakan program jangka panjang khususnya di bidang pertanian. Program jangka panjang. Pada 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita 1 tahun 1969 tersebut fokus pada rehabilitasi prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Repelita 2 tahun 1974 sampai 1979 dan Repelita 3 pada tahun 1979 sampai tahun 1984. Repelita tersebut fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Fokus Repelita 4 tahun 1984 sampai 1989 dan Repelita 5 tahun 1989 dan 1994. Selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, juga mulai bergerak menitik beratkan pada sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri dapat menghasilkan mesin-mesin industri.